Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita boleh bertemu kembali dalam makaroni kita, makanan rohani. Dan hari ini ada satu bagian firman Tuhan yang mau kita renungkan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua yang ada di rumah, kalau dimanapun kita berada, kita persiapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Pada kesempatan ini kami boleh merasakan kasih Tuhan. Bahkan pada kesempatan ini juga kami boleh merenungkan satu bagian firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu bagian firman Tuhan yang mau kita renungkan. Pada kesempatan hari ini, saya ajak kita semua, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus pasal yang ke-7. Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Markus 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Saya akan baca untuk kita semua, ibu-ibu silakan ikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan berkata, perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ayat 25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya menjadi seorang ibu ini anugerah yang luar biasa. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk punya suami, bahkan ketika Tuhan mempercayakan kita untuk memiliki anak, saya percaya ini anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengisahkan bagaimana ada seorang ibu yang gelisah, bagaimana ada seorang ibu yang merasakan ketakutan oleh karena anaknya sudah lama dikatakan kerasukan oleh roh jahat. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita Yesus Kristus, saya percaya kalau anak kita atau suami kita lagi sakit, mereka merasakan kesakitan di tubuhnya, sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu, saya percaya pasti hati kita juga gundah gulana, pasti hati kita juga merasa kacau ketika kita melihat orang yang kita kasihi menderita oleh karena sakit penyakit. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana ibu ini merasakan kegentaran, bagaimana ia merasakan begitu sedih ketika ia melihat, ia menyaksikan bagaimana menderitanya seorang anaknya perempuan yang mengalami kerasukan roh jahat. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada dua hal yang mau kita pelajari dari kisah seorang perempuan Sirofenisia ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebelum sampai kedua hal ini, saya mau jelaskan bagaimana pada waktu itu ketika Yesus berangkat ke daerah Tirus, dia melihat, dia masuk ke sebuah rumah dan dikatakan bahwa Yesus tidak mau diketahui oleh orang banyak. Tapi yang luar biasa di sini, Bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Yesus dikatakan di sini dia mau kedatangan yang gak ada yang tahu, tapi kehadirannya juga tetap diketahui oleh orang banyak. Bahkan dikatakan pada waktu itu ada seorang perempuan, dia bukan orang Yahudi, dia seorang Yunani. Dia tahu bagaimana cerita tentang Yesus Kristus. Dia sudah mendengar bagaimana perbuatan Yesus Kristus. Sehingga pada waktu itu ketika ia melihat anaknya menderita, dia mau berjumpa dengan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal hari ini.
yang mau kita lihat dari cerita ini. Yang pertama, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang wanita Sirofenisia ini, ia adalah orang yang mau berjuang untuk anaknya. Dia adalah sosok wanita yang mau berjuang. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya katakan ibu ini adalah sosok yang mau berjuang? Kita boleh lihat cerita ini, bagaimana ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berdialog dengan Tuhan. Dia ini bukan orang Yahudi, tapi dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk tolong dia. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, dia datang kepada Yesus. Ayatnya yang ke-25 kita boleh lihat, seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Artinya dia udah dengar nih cerita tentang Yesus. Dia berjuang bagaimana supaya dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan yang menarik di sini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan, dia berdialog dengan Tuhan. Ada satu statement Yesus yang menurut saya agak cukup keras, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-27, Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya, kalau salah sekilas, karena dia ini bukan golongan orang Yahudi, seakan-akan dalam tanda kutip ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Yesus ingin mengkhususkan seorang Yahudi, seseorang yang mengikuti kepada Yesus Kristus itu. Tapi yang menarik di sini, dengan imannya dia katakan, benar Tuhan. Tapi perempuan itu jawab, tetapi anjing yang di bawah meja juga, maka remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Artinya kalau saya mengartikan di sini, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, gak masalah. Tapi paling gak ketika ada anjing, dia duduk di bawah meja. Ketika ada remah yang jatuh, itu pun bisa dimakan oleh anjing itu. Artinya dalam tanda kutip, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya memahami ketika hal itu terjadi, gak masalah, sisa-sisanya pun jadilah. Yang penting anak saya sembuh, anak saya boleh selamat. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus melihat wanita itu, ayat 29 dikatakan, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya menganalogikan di ayat yang ke-27, ketika wanita ini datang, dia tak putus asa. Yesus berkata demikian. Malah ketika Yesus berkata demikian, dia terus memohon pertolongan Tuhan. Dia nggak putus asa, dia nggak stagnan hanya sampai di situ. Dia terus berjuang sampai Yesus mau melakukan sesuatu untuk dirinya. Ibu-ibu, banyak sekali sekarang ini anak-anak Tuhan yang gampang sekali putus asa. Banyak sekali sekarang ini anak-anak Tuhan yang gampang sekali merasakan yang namanya, sudahlah, sepertinya Tuhan gak peduli sama saya. Sudah masa bodoh dengan kehidupannya sehingga gak ada lagi pengharapan kepada Tuhan. Tapi ibu ini memberikan gambaran bagaimana dia yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, mintalah, dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka engkau akan mendapat. Artinya apa? Ibu ini telah menemukan bagiannya. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia memperoleh sesuatu dengan perjuangannya kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya nggak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga kita. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan anak-anak kita. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan suami kita. Saya nggak tahu apa pergumulan yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Saya nggak tahu juga apa karena persoalan itu melemahkan iman kita. Saya nggak tahu apa karena pergumulan yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita membuat kita menjadi seorang wanita yang hilang pengharapan kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mau melihat orang yang gak percaya aja kalau mau datang kepada Tuhan, mereka ditolong Tuhan. Apalagi kita yang selalu menyebut diri kita anak Tuhan. Saya percaya Tuhan juga pasti akan tolong kita. Kalau orang yang gak percaya datang kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong mereka. Apalagi kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Amin. Saya percaya ketika kita datang
Dengan iman kita terus berjuang, hidup bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, saya nggak katakan ketika kita ikut sama Tuhan, kita hidup sama Tuhan, masalah semuanya beres, enggak. Tapi saya mau katakan, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, apapun pergumulan hidup kita, seberat apapun persoalan yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya Dia Allah yang akan menolong kita, Dia Allah yang akan memampukan kita untuk menghadapi itu semua. Dia Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama tadi, ibu ini seorang yang mau berjuang. Yang kedua, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, saya mau katakan bahwa sosok ibu ini adalah orang yang mencari Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita kehilangan uang, katakanlah entah 10.000, 50.000 atau 100.000. Mungkin kalau 10.000 kita agak cuek lah kalau hilang kan. Tapi kalau 100.000, ibu-ibu, hilang duit kita 100.000, mungkin kita akan merenung terus, mungkin kita akan berpikir dengan keras, mungkin kita terus akan merunutkan waktu demi waktu kemana kita melangkah, kemana kita pergi pada hari itu sebelum uang kita hilang. Artinya kita akan berjuang, artinya kita akan terus berpikir untuk bisa mencari dan menemukan uang 100.000 yang hilang itu. Nah, ketika kita sudah menemukan uang yang hilang itu, saya percaya kita pasti merasakan sukacita. Ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, wanita ini dia mencari keberadaan Tuhan. Ketika Yesus datang, dia mendengar, dia tahu Yesus hadir. Dia sudah tahu bahwa Yesus datang ke daerah Tirus pada waktu itu. Saya percaya dia sudah tahu betul bagaimana informasi tentang Yesus itu, sehingga dia pergi untuk mencari Yesus. Dan ketika dia sudah mencari Yesus, dia tahu di mana keberadaan Yesus. Ada komunikasi yang terjadi, ada ikatan emosional yang terjadi pada waktu itu. Ketika dia sudah mencari dan menemukan, ada satu komunikasi yang terjadi. Bagaimana dia menceritakan apa yang ia alami, bagaimana ia menggambarkan kepada Yesus bagaimana menderitanya anaknya pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia mencari Tuhan, dia menemukan Tuhan, dia memperoleh yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Ini luar biasa. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita lihat konteksnya pada waktu itu, Yesus menggambarkan bagaimana kekhawatiran orang tentang makanan, tentang pakaian, tentang minuman, apa yang mau mereka makan, apa yang mau mereka pakai. Tapi Yesus katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya percaya juga ibu-ibu dikasih oleh Tuhan. Saya nggak tahu persoalan apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi kalau kita memprioritaskan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar dari seorang perempuan Sirofenisia hari ini. Bagaimana dia memiliki iman, bagaimana dia memiliki keyakinan, bagaimana dia memiliki pengharapan bahwa ketika aku datang kepada Tuhan, maka aku akan memperoleh pertolongan, dan itu terjadi dalam kehidupannya. Hari ini banyak sekali orang yang hilang pengharapan. Belakangan ini banyak sekali orang yang mulai menjauh dari Tuhan. Apa penyebab mereka menjauh daripada Tuhan? Karena mereka hilang keyakinan akan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tapi Alkitab mencatat, ketika ada orang yang tidak percaya, tapi dia sudah mendengar cerita tentang Yesus, dia datang kepada Tuhan, dia datang kepada Yesus, dan akhirnya dia merasakan ada satu mujizat yang terjadi. Anaknya boleh disembuhkan. Pada waktu itu Yesus gak jumpa sama anaknya, dia masih ngobrol sama Tuhan Yesus. Tapi Yesus bilang, pulang, anakmu sudah sembuh, setan itu sudah keluar dari tubuhnya. Ketika dia berjalan pulang sampai di rumah, dia lihat setan itu sudah tidak ada lagi di dalam tubuh anaknya. Saya percaya ketika kita terus berseru memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Jangan pernah capek untuk berdoa, ibu-ibu. Jangan pernah lelah untuk berdoa. Jangan pernah lelah untuk berpengharapan kepada Tuhan. Karena hanya kepada Dia, hanya Dialah sumber pengharapan, hanya Dialah sumber kekuatan, hanya Dialah jawaban atas setiap persoalan hidup kita. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua, dan kita menjadi ibu-ibu yang bijaksana, ibu-ibu yang takut, ibu-ibu yang terus berjuang,
ibu-ibu yang mau mencari dan menemukan Tuhan, ibu-ibu yang mau hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada kesempatan hari ini. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar pada sore hari ini memberkati setiap kami semua, sehingga kami juga memiliki iman seperti wanita Sirofenisia ini, seorang keturunan Yunani yang tidak percaya kepada Allah, tetapi ketika dia mendengar cerita tentang Engkau, Yesus Kristus, dia menjadi percaya bahwa hanya Engkau satu-satunya penolong di dalam kehidupannya. Dan itu juga kami imani dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak persoalan dalam hidup kami, tapi kami yakin dan percaya hanya Engkau satu-satunya Allah kami, penolong kami, yang sanggup membebaskan kami dari setiap persoalan dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan Bapa, manakala kami harus menghadapi badai persoalan dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami ya Bapa, manakala kami terjatuh oleh karena persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Engkau yang menopang kami Bapa, manakala kami tersandung, supaya kami jangan sampai terjatuh dan tergeletak oleh karena beratnya persoalan hidup kami. Tapi biarlah Tuhan yang boleh menggendong kami, Tuhan yang menjadi pemimpin dalam hidup kami, Tuhan yang menjadi pengajar dalam hidup kami, untuk kami boleh melewati persoalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan hati dan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.